Oke, ini jadi ini evaluasi kita kira-kira seperti itu ya. Saya ulangi lagi, ada absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Oke. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Kak. Ya. Mungkin bisa kita ACC buat teman-teman yang belum masuk, soalnya banyak teman yang belum masuk. Oke, baik, sebentar ya. Sudah, kayaknya sudah semua ini. Iya. Belum semua Pak. Baru 14 orang yang masuk di sini. 15. Oke, makanya saya sampaikan itu tepat waktu, supaya dalam keadaan seperti ini kita tidak lagi mengurus yang suka terlambat ini. Oke, nanti pertemuan berikutnya yang terlambat itu saya tidak kasih masuk ya di ruangan Zoom. Karena ini nanti kebiasaan jadinya. Oke, kita lanjut ya. Ini peringatan saja buat yang lain. Oke, saya ingatkan yang sering terlambat ini pertemuan depan saya tidak kasih masuk lagi. Gitu. Oke, jadi ini evaluasi kita seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Adapun topik perkuliahan kita, ini ada 13 topik untuk mata kuliah perilaku organisasi ini. Ada 13 topik yang tersedia, yang Anda bisa cari bahan bacaannya di mana saja. Yang saya maksud tadi ini, makanya Anda mesti jelajah pustaka di sini. Nah, ini Anda mesti membaca jurnal atau riset buku. Nah, ini Anda akan temukan topiknya yang banyak ini. Jadi, sebagai gambaran umum saja, topik pertama itu berbicara soal diversity in organization. Jadi, kita berbicara tentang keragaman. Nah, organisasi itu ternyata tidak seragam, banyak hal yang berbeda di sana. Itu kita mau pelajari. Kemudian yang kedua, topik yang kedua itu tentang attitudes and job satisfaction. Jadi tentang sikap dan kepuasan kerja. Nah, kita juga ngurusi soal ini, tentang sikap orang-orang di dalam organisasi dan soal kepuasan kerjanya. Yang ketiga soal emotion and moods. Jadi tentang emosi dan suasana hati. Jadi ternyata persoalan-persoalan emosi dan moods itu terkait juga dengan persoalan perilaku. Jadi itu dimensi-dimensi pribadi dalam perilaku organisasi, dimensi-dimensi individual. Yang keempat itu juga masih dimensi individual, itu tentang kepribadian, personality and values. Jadi kepribadian dan nilai. Jadi nilai yang dimaksud itu bukan angka ya, tapi sistem kepercayaan, dalamnya ada tradisi dan seterusnya. Topik kelima itu soal perception and individual decision making. Jadi persepsi dan pengambilan keputusan pribadi. Nah, jadi kita akan belajar juga soal itu, bagaimana persepsi dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Yang keenam, soal motivasi, baik dari segi konsep maupun kita coba akan
kita coba akan melihat dari penerapannya. Topik ketujuh itu tentang dasar-dasar perilaku kelompok, foundation of group behavior. Jadi yang tadi itu yang topik 1 sampai 6 itu tentang dimensi-dimensi individual. Nah, dimensi yang ke-7 sampai ke-13 itu adalah dimensi-dimensi kelompoknya. Kemudian yang topik ke-8 itu understanding work teams, memahami tim kerja atau memahami kerja tim. Topik ke-9 itu soal communication. Jadi komunikasi itu sangat penting atau menjadi tema penting dalam diskursus perilaku organisasi. Ke-10 leadership atau kepemimpinan, ya, sangat populer sekali buat anak-anak MPI ya. 11 power and politics, kekuasaan dan politik, itu juga kita bahas. 12 konflik dan negosiasi, conflict and negotiation. Jadi kalau ada konflik, biasanya pada saat yang sama seharusnya terbuka ruang-ruang untuk bernegosiasi. Itu kita akan bahas seperti apa sebenarnya secara konsep dan penerapannya. Dan yang ke-13 itu ada tema tentang organizational culture atau budaya organisasi. Nah, inilah 13 tema ini yang akan coba kita dalami dalam perkuliahan kita ini selama 1 semester. Topik-topik ini selalu saya ingatkan kepada mahasiswa, sebenarnya juga mengantarkan kita jika suatu saat nanti Anda akan memilih topik apa yang Anda mau teliti ketika di penyelesaian studi. Maka mulailah dengan mendalami beberapa topik di perkuliahan kita ini. Ini baru di perkuliahan perilaku organisasi, belum lagi di dasar-dasar manajemen, perencanaan strategik. Akan banyak topik yang Anda temukan, sehingga tidak ada alasan nanti mahasiswa minta-minta judul ke siapa ketika menyusun skripsi atau menyusun proposal. Inilah gunanya. Maka saya sajikan di setiap perkuliahan apa saja, saya selalu sajikan ini topik ini yang kita akan pelajari. Nah, yang terakhir, nah ini ada beberapa bahan bacaan ya, tapi ini contoh saja. Ini contoh saja. Jika Anda bisa menemukannya, ada yang 3 buku ini sangat populer di Indonesia, terutama yang ini Nipta Toha, bagus, penulis senior yang banyak yang lebih dahulu mengkaji soal ini. Dan ini dari Wibowo, ada juga dari Taufik Amir. Saya sendiri menggunakan ini ya, karena ini dari sumber asli, Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judd. Jadi, nah, tapi ini contoh saja. Anda bisa mencari banyak sekali referensi soal ini, Anda membaca. Silakan saja, Anda tidak dibatasi. Ini saya hanya beri contoh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ini pertemuan pertama kita. Saya kira itu hal-hal yang penting ya yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat semua untuk menjalani 1 semester ini dengan sebaik-baiknya. Di layar terlihat yang join di grup ini ada 24 orang, berarti mahasiswanya ada 23. Nah, jadi ada 23 yang hadir. Semoga ini konsisten 23 orang yang hadir sehingga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi pada pertemuan berikutnya. Semoga Anda semua sehat selalu. Selamat belajar. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan